Bagi saya pribadi ya, nggak sulit kok untuk memajukan satu desa yang dikatakan desa tertinggal atau yang sangat tertinggal, nggak sulit. Tinggal political will, kemauan dari penguasa untuk memajukan itu semua. Untuk jadi anggota DPR RI dari partai PKB. Partainya nomor urut 1 dan kebetulan saya juga dikasih nomor urut 1. Jadi serba satu dan saya yakin siapapun dia pasti ingin jadi yang pertama dan nomor 1. Selamat datang Pak Habib. Assalamualaikum semuanya juga. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menjelang Natal ya. Oh iya, salam betul, ya. Kasih damai untuk kita semua. Mantap Pak. Apa kabar nih Pak Habib? Bahalap tutu ya. Bahalap. Tutu. Sangat baik. Ini sudah semakin dekat nih pemilu. Tinggal dua bulan lagi. Ini saya dengar katanya Pak Habib sibuk sekali, sering berkunjung ke daerah. Katanya kemarin baru pulang dari Murung Raya ya? Iya, itu itu kunjungan-kunjungan biasa. Nah, sementara ini saya belum ada kunjungan-kunjungan kampanye, belum juga. Dan kayaknya itu tanpa kampanye nih, cuma masang-masang APK juga kurang. Saya cuma berharap orang-orang yang memang pengen perubahan, pengen keadilan, pengen memilih orang yang istiqomah, itu nggak usah diajak deh. Mereka pasti akan memilih yang terbaik menurut mereka. Dari hati. Dari melihat hati. Sosok. Jadi sekarang ini saya malah seneng di rumah aja. Saya mengetuk pintu Tuhan. Agar Tuhan mengetuk hati semua manusia. Itu saja. Nggak usah mengetuk pintu rumah lah, nggak usah. Mengetuk hati. Mengetuk pintu Tuhan aja. Mengetuk pintu Tuhan, nanti Tuhan yang mengetuk pintu hati manusia. Oh ya betul. Gimana persiapan untuk pemilu nanti nih Pak? Persiapan. Ya persiapannya itu kita senantiasa di rumah juga kadang-kadang memang saya keliling, cuma keliling itu bukan kampanye tapi sekalian dakwah di undang-undang ceramah segala macam. Dan di dalam acara itu pun saya tidak pernah deklarasikan bahwa saya calon, tolong dukung, nggak pernah. Jadi saya memang selama saya menjadi politisi, saya nggak pernah, dukung saya, nanti saya begini, saya nggak pernah janji. Tidak mau menjanji, memberi janji. Saya hanya berjanji kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya punya keinginan ini seperti tahun ini, punya keinginan, punya hajat jadi anggota DPR RI, bimbing saya Tuhan, bersamai saya, sertai saya agar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, cukup itu. Dan saya yakin Tuhan mendengar doa kita, gitu. Keyakinan yang putus tentang itu, nggak berubah lagi. Karena toh kan Pak Habib sudah berpengalaman, dulu kan pernah jadi bahkan masuk itu pertama kali dulu saat DPD itu pertama kali masuk di pemilu. Enggak, 2009. Oh 2009 sudah itu terpilih ya Jo? 2009 partai yang tidak ada namanya di kabupaten juga nggak ada yang jadi. Satu Kalimantan cuma saya yang jadi untuk DPRD provinsi. Partainya PKNU. Oh PKNU Partai dulu Kebangkitan Nasional Ulama. Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Oh 2009 itu 2009 ya. Itu sama seperti sekarang, tanpa gerakan, bahkan boleh dikatakan tanpa baleho. Saya juga kaget kok bisa terpilih gitu kan. Setelah itu DPD RI juga. Terulang lagi di DPD RI juga memang ada bikin baleho, cuma kan nggak banyak kayak orang, santai. Kita nggak pernah ini. Ternyata suara terbanyak Kalimantan Tengah. Setelah itu mendampingi Pak Sugianto Sabran periode pertama ya. Alhamdulillah terpilih juga. Dan sekarang kita mencoba peruntungan, ini namanya peruntungan nasib. Untuk jadi anggota DPR RI dari partai PKB. Partainya nomor urut 1 dan kebetulan saya juga dikasih nomor urut 1. Jadi serba satu dan saya yakin siapapun dia pasti ingin jadi yang pertama dan nomor 1. Nanya nih Bib, nanti kan jadi anggota DPR RI. Iya. Misi utamanya apa sih Bib? Nanti mau masuk komisi berapa sih Bib? Mewakili suara Kalteng itu di bidang apa gitu? Terus terang saya ada 2 komisi dan komisi ini juga kan persetujuan dari partai ya. Ini sambil ngopi Pak. Ya, ini kalau saya terus terang kalau yang lain kebanyakan minta memilih atau bahkan berjuang untuk bisa komisi 3,
Komisi 7, Komisi 4 gitu kan, Komisi 3 tentang hukum segala macam kan, Komisi 7 tentang pertambangan dan segala sesuatunya, Komisi 4 pertanian perkebunan karena memang Kalteng itu semua ya. Dan saya lihat itu berhubungan dengan oligarki semua tuh, betul. berhubungan dengan pengusaha semua. Saya enggak. Iya. Saya malah milih komisi itu cuma 2, andai kata disetujui oleh partai nanti. Komisi 5 atau Komisi 8. Komisi 5 tentang desa. Pemerintahan desa, Iya. ya betul. Saya pengen memang Indonesia ini pembangunannya itu harusnya diawali Dari desa, betul. Kalau saya dari dulu waktu saya jadi calon wakil gubernur, saya pernah ngomong dengan masyarakat dan itu diiyakan dengan Pak Sugianto Sabran waktu itu, yaitu pembangunan sistem obat nyamuk. Itu gimana tuh Pak? Obat nyamuk, lihat obat nyamuk ya dinyalakan, yang luar dulu, luar sampai akhirnya ke pusat. Artinya apa? Pembangunan dari desa. Terus desa membangun, akhirnya sampai ke ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan ibu kota negara. Itu maunya saya, karena satu hal, semaju apapun kota metropolitan atau nanti andai jadi kota maju, tatkala desanya masih terkebelakang berarti belum maju. Iya. Kita maju yang merata. Pemerataan itu dibuktikan dengan semua desa pun maju, semua desa mandiri, semua desa punya kekuatan yang sama dengan apa, di desa, semua desa ada SD, semua desa ada sekolahan, semuanya, semua desa ada puskesmas, itu semua bangun. Andai kata semua desa maju berarti kotanya pun maju. Dan satu hal lagi, samping Komisi 5 saya juga Komisi 8. Yang diincar oleh Pak Habib nanti. Sebelum masuk ke Komisi 8 mungkin Komisi 5 dulu. Iya. Tadi kan bicara soal desa. Oh, sambil minum, silakan Pak Habib. Kopi saya mana nih? Sabar. Anak kecil nggak boleh ngopi. Oh betul Pak Habib, betul. Dia minum teh aja Pak Habib. Minum teh aja. Masih masa pertumbuhan nggak boleh minum kopi. Lagi Mama. Gini nih, desa ini sangat seksi di Kalimantan Tengah, Bib. Sekitar 6 bulan yang lalu sering-sering dibahas, rapat koordinasi sering terus karena saya desnya di Pemprov, wartawan Pemprov. Itu kan ada beberapa indikator desa, kemajuan desa, juga ada klasifikasi desa. Betul. Ada tertinggal, sangat tertinggal, ya. maju mandiri. Maju mandiri. Dari kacamata Habib, pengalaman sebagai wakil gubernur kemarin dan PLT gubernur, bagaimana sih menyikapi dari desa-desa yang tadi sangat tertinggal, dan apa mungkin yang akan disuarakan ketika sudah menjadi anggota DPR RI nanti? Kalau saya sih untuk desa ya, apalagi desa yang sangat tertinggal. Saya pernah jalan di sini, kalau insya Allah dari 1.400 lebih, 432, dan sekarang ada pemekaran baru mungkin 1.437. 37 ya, ya. Betul. Desa itu insya Allah 50%-nya sudah saya pernah datangi. Saya pernah 9 hari di hutan, pakai motor 9 hari itu, tembus ini, tembus desa ini, terus di Barito itu habis. Di Katingan juga saya sampai ke ujung, di Katingan, di Sampit juga sampai ke ujung. Dan kita lihat, bagi saya pribadi ya, nggak sulit kok untuk memajukan satu desa yang dikatakan desa tertinggal atau yang sangat tertinggal, nggak sulit. Tinggal political will, kemauan dari penguasa untuk memajukan itu semua. Dan satu hal lagi, memang minta maaf, kalau dilihat secara finansial material memajukan desa kita nggak ada untungnya, gitu kan? Ya, kalau bikin jalan ada untungnya, proyek ada untungnya, tapi untuk memajukan desa nggak ada untungnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Andai kata saya yang punya kekuasaan, saya akan lakukan itu semua. Nah itulah saya pengen, kenapa jadi pengen di Komisi 5, untuk itu mendorong. Di Komisi 5 kita bisa berbicara dengan pemerintah pusat, bagaimana caranya untuk memajukan desa yang saya anggap boleh dikatakan kalau bahasa daerah kami itu sutil. Sutil itu gampang, ya kan? Tinggal mereka dampingi, ada pendampingan khusus, ya kan? Buka keterisolasian mereka, bikinkan jalan. Dan satu hal lagi, infrastruktur itu nggak usah mewah-mewah, yang penting tembus dulu. Dan satu hal, berikan mereka keterampilan bercocok tanam. Desa-desa di Kalimantan Tengah, boleh saya katakan, saya sudah 70% itu adalah desa-desa yang subur. Betul. Banyak potensi alam. Bahkan waktu itu saya punya rencana
one village, one product. One produk. Satu desa itu harus ada produknya masing-masing. Produk unggulan. Sekarang kita lihat desa kita dengan tanah yang subur Kalimantan Tengah, tanah mineral juga banyak, bukan hanya gambut loh. Tanah mineral juga banyak, gambut pun juga bisa dibikin. Sekarang silakan kalau malam-malam, nggak usah tengah malam, jam 8 malam, jam 9 malam ke Jalan Seram. Tanya timun dari mana? Dari luar ya. Tanya cabai dari mana? Ah, tanya kacang panjang dari mana? Pulau Jawa, provinsi tetangga. Kan gitu. Ya. Sekelas cabai aja sampai nunggu dari Banjar. Bahkan cabai itu salah satu penyebab inflasi kita tuh ya dari cabai. Dari cabai. Makanya dulu gini, inflasi itu ada beberapa poin yang ada beberapa item. Iya, item Ada yang beberapa penyebab inflasi itu. Ayam daging, Ayam daging, telur, cabai, bawang putih, iya. dengan satu lagi apa ini? beras juga apa di? Beras enggak? Beras enggak ya? Enggak, beras enggak. Daging? Daging juga Daging sedikit. sapi itu. Oke. Enggak, daging enggak begitu Enggak terlalu menyumbang. signifikan ya. Tidak signifikan dalam menyumbang inflasi, Inflasi. itu. Ayam, telur, bawang, Cabai. cabai, dan ada komoditas lain yang pokoknya ada 5 itu. Oke. Sekarang pertanyaannya, silakan saudara-saudara wartawan, apalagi nih wartawan katanya tugas di Pemprov. Pemprov ya. Silakan sekarang program-program yang ada. Penyaluran bantuan-bantuan kepada masyarakat. Inflasi ayam, bantuannya kok sapi dan kambing. Di mana integrate? Hubungannya di mana? Apa itu namanya yang menyebabkan inflasi cabai? Bantuannya bibit sawit. Tidak ada korelasinya ya. Korelasinya di mana? Kan gitu. Coba ini dulu. Sawit biar ada pengusaha sana, misalnya kan. Satu kampung, satu desa, misalnya kita kasih bibit cabai. Blok. Didampingi. Dibantu. Ada PPL-nya salah satunya. langsung dampingi. Setelah jadi, kita tinggal. Mereka bisa mandiri sendiri kok. Mandiri, iya. Apalagi intinya masyarakat kita ini, tatkala mereka sudah bisa, mereka akan melanjutkan itu sendiri. Karena tapi satu hal, sesuatu yang dianggap menguntungkan, gitu. Cabai menguntungkan tuh itu. Satu desa cabai semua. Jadi tatkala kita ke desa, anggaplah misalnya kita Bukit Rawi, Kecamatan Bukit Rawi. Ingat, oh Bukit Rawi ternyata penghasil cabai. Bukit Rawi semua. Bisa membuat orang ingat. Misalnya. Habis itu Gunung Mas, karena banyak tanah-tanah mineral yang di atas gunung-gunung loh. Ada Jauh singkong. dari pemukiman, ada singkong. Misalnya kan jadi, andai kata jadi. Iya, iya. Atau mungkin ayam petelur. Pakannya kita pabrik pakan kan ada tapi nggak jalan. Jalankan berpakan. Beri pakan mereka. Kan gitu. Kapuas, ikan, desa iya, Besarang misalnya. iya. Argopulitan, kasih ikan, dampingi. Dan satu hal, pendampingan bukan ngasih bibit seperti yang sekarang. Ngasih bibit, merawat, dan satu hal, pemasarannya, Marketingnya berarti harus pemerintah harus ikut. Bahkan pemerintah harus berani ngasih subsidi tatkala harga anjlok. Itu yang harus dilakukan. Bicara soal proyek cabai proyek itu. ketahanan pangan pemerintah lah secara menyeluruh ya, mungkin Dit. Ketahanan pangan Iya. kan. Tadi kan pemerintah memprogramkan sekitar setahun yang lalu kira-kira proyek cabai gerakan tanam cabai. di Betul. Itu Pak Habib pernah dengar itu? Itu sejauh mana yang Pak Habib tahu tentang Anda PAL seperti apa 38? seperti itu? Karena sekarang saat ini sekitar sebulan yang lalu jadi sorotan karena tidak ada yang ditanam sama sekali gitu kan, mangkrak gitu. Itulah tadi, sekarang ini mereka semua menjadikan segala sesuatu yang katanya untuk masyarakat dijadikan proyek. Nggak bisa dong. Tatkala itu sesuatu untuk masyarakat, bukan proyek, tapi ikut sertakan masyarakat sebagai pengelola. Kita ini sebagai Dia jangan sebagai objek begitu. Anggaplah gitu. kita ini owner anggap ya, gitu kan, betul. penguasa Ya, tuh. betul. Penguasa tuh ownernya. Ya. Kepala dinas itu pelaksananya. Pelaksananya. Ya kan? Ya. Penyuluh-penyuluh itu mandornya. Yang kerja siapa? Masyarakat. Ya kan? Bukan itu dijadikan proyek dengan lelang, dengan ini segala macam, ya hilang lah. Ribetnya. Enggak, Betul. di samping ribet, lalu arahnya kemana? Arahnya kemana sih? Kalau lelang segala macam proyek dengan ada minta maaf,
Ya. ada pelaksananya, ada kontraktor. Itu kan siapa sih kerja yang nggak mau untung? Untung terlalu besar, wajar deh kerja, namanya kerja ya harus untung kan. Oh, ya, ya, ya. Tapi tatkala ini benar-benar program untuk masyarakat dan diserahkan ke masyarakat langsung, ya kan, masyarakat bisa kerja. Sekarang ini katanya program masyarakat, tapi nilainya terlalu besar. Pertanyaannya, dengan modal sekian, andai kata masyarakat yang kerja mampu nggak? Nggak mampu masyarakat kerja dengan modal yang besar sesuai misalnya sesuai nilai proyek, nggak mampu masyarakat. 1 hektar misalnya dinilai 100 juta atau 200 juta, karena itu dilaksanakan oleh proyek kan. Masyarakat nggak mampu itu. Kita cari jalan solusi program yang kira-kira masyarakat itu mampu untuk mengerjakan dan masuk, dan daya beli masyarakat pun mampu untuk menjangkau itu semua. Itu maunya gampang kok. Yang penting satu, political will, keinginan kita, gitu deh. Tapi sayangnya saya nggak jadi penguasa, saya rakyat jelata sekarang kan. Saya cuma bisa memandang dari luar. Tapi di waktu dalam dulu saya tetap ngomong. Ngomong-ngomong tentang pembangunan dari desa tadi, itu kan pembangunan dari desa berarti kita harus melihat dana yang masuk ke desa. Iya. Dana yang masuk desa. Nah, kemarin ada wacana, kalau nggak salah ada wacana itu usulan dana desa itu dinaikkan. Ya. Yang dari satu Kedua. Dua menjadi 2, ada yang bahkan sampai 4. Gimana? Janjinya nanti 5M. 5 ya? Ya, kalau Amin menang Kalau 5M. Amin. Oh ya betul, PKB ini adalah pendukung pengusung Amin. Ya, itu 5M. 5M untuk Iya. mengusulkan nanti. Kenapa sih angka itu yang dipilih gitu? Kenapa nggak 2 atau 3 atau 4 gitu? Kenapa harus 5M? Realistis nggak? Realistis dong. Kenapa? Realistis dong. Tinggal bagaimana nanti pemerintah membangun suatu lembaga pendampingan, bukan hanya pengawasan. Nggak usah lah jauh-jauh lah kita lah. Kita tatkala bekerja, kita didampingi, kita akan merasa bahagia, senang. Tapi tatkala kita kerja, ya diperhatikan, didampingi kan namanya. Tapi tatkala kita bekerja, tapi diawasi, takut. Bisa ya kan? salah kerja nanti. Bisa salah, kita tidak berani mengeluarkan inovasi, kita tidak berani mengerjakan ide-ide kita, kreativitas kita tuh kayak terhambat karena diawasi terus. Tapi tatkala kita membangkitkan kreativitas kita dan didampingi, itu bagus, gitu loh. Bahasanya mungkin. Memang harus begitu, memang harus begitu. Saya sering ngomong kok, kita ini owner, saya bilang, kita ini bosnya. Jangan sampai masalah dia mukul, misalnya tukang nih, kita bikin bangunan, saya menganalogikan seperti itu. Kita bikin rumah itu kita serahkan ke kontraktor. Saya pemilik nih, kontraktor kamu bikin rumah saya berapa nih? Sekian. Oke, serahkan. Sampai saya kita terima kunci. Jangan sampai kita ngurusin semen kurang, paku kurang, itu bukan urusan kita. Kita tinggal bagaimana kontraktor perlu ini. Tinggal satu hal, ya kan? Perkembangannya kita lihat, progresnya kita pantau. Tapi nggak perlu kita ikut kerja, lihat bagaimana cara orang kerja, karena kita sudah percaya kepada ini, kontraktor ini, gitu loh. Maksud saya gitu. Itulah pendampingan namanya. Pendampingan bukan ngawasin, bukan marah-marahin, bukan macam-macam, gitu. Itu, dan andai kata dana desa itu meningkat, kita yakin kok. Kita yakin, seyakin-yakinnya. Kepala desa jelas dong. Mereka bisa bikin jalan desa sendiri tanpa nunggu proyek dari pemerintah. Mereka bisa bangun BUMDes, modal untuk BUMDes, badan usaha milik desa. Bahkan sekarang ada aturan yang membolehkan konsorsium, gabungan antara beberapa desa untuk membangun usaha. Nggak usah jauh-jauh. Usaha bersama, misalnya di kampung yang nelayan. Usaha beberapa desa, dia dapat dana misalnya 2M sekarang ya, anggaplah hampir 2M. 500 dia sisihkan. 10 desa berarti 5M. Bisa bangun pom bensin dia untuk keperluan nelayan, beli minyak nggak antri lagi. Misal seperti itu. Bisa bangun ini dengan konsorsium itu semua. Tapi satu hal lagi, orang kan bilang nanti korupsi kan mental. Jangan salahkan Tuhan memberi rezeki kepada kita. Salahkan kita bagaimana mengelola rezeki yang dikasih Tuhan. Begitu juga dana yang diberikan pemerintah. Jangan salahkan pemerintah memberikan dana bantuan, dana ini segala macam itu.
Ya kan? Salahkan oknumnya dong. Bisa kita, oh nanti kalau dikasih 5M mereka korupsi, apakah betul? Kan enggak kan? Tergantung mental mereka. Dan itu kan cuma oknum, tidak semua kepala desa. Gitu loh. Andai kata kita nyalahkan pemerintah, nanti pemerintah terlalu memanjakan katanya, diberi nanti dia korupsi. Tuhan juga memanjakan kita. Apakah kita harus menyalahkan Tuhan juga yang telah kita memberi kita hidup dan segala-galanya untuk kita? Lalu kita berbuat salah. Lalu apakah tatkala kita berbuat salah Tuhan yang disalahkan? Nggak boleh dong. Itu bagi saya. Pikiran saya memang cara berpikir manusia, jangankan kita lain daerah, kita bukan saudara kembar aja cara berpikirnya kadang-kadang beda kok. Kalau saya cara berpikir saya ini paling simpel. Apa yang bisa kita lakukan dan itu bermanfaat serta tidak merugikan orang lain, lakukan, kerjakan. Urusan belakang nanti. Oke, Gitu artinya loh. desa harus ada pendampingan, pembangunan, Harus. perunggulan juga harus ada, dan Harus. harus ada yang memang komprehensif dari awal hingga akhir Iya, ke makanya sekarang ini kan ada P3MD, ya kan, pendamping desa, ya. Tapi pendamping desa kan masih kurang saya anggap. Ya, betul. Satu orang pendamping desa mendampingi 5-6 desa, Beberapa desa, ya. andai Idealnya harus satu sebenarnya. andai kata desanya seperti di Jawa, oke lah. Jangankan desa, antara kabupatennya kadang-kadang 2 jam nyampe. betul Lah kita desanya, desa. anggap gak usah jauh-jauh, desa Kapuas. Dia pendamping desa di Kapuas, ibu kota Kapuas di Selat, kecamatan Selat sana kan. Nah, sampai ke desa ujung. Jakatan Masaha, Sungai Hanyo ya berapa jam deh? 12 jam baru nyampe. Kan begitu. Jadi idealnya pendamping desa itu dilihat bagaimana luas wilayah, geografisnya. Andai seperti misalnya Bangka Belitung, kepulauan, apakah mungkin satu pendamping desa itu mendatangi beberapa desa setengah itu kepulauan nyebrang laut ke desa satunya? Kan nggak mungkin. Nah justru itu tadi, saya pengennya saya di Komisi 5. Saya akan usulkan untuk pendampingan tersebut. Jangan cuman seperti di sini kita. Di sini desanya ada misalnya 130, pendampingnya cuma ada 37 orang satu kabupaten. Kan kurang itu. Tapi itu pun sudah membantu kata kepala desa, administrasi segala macam terbantulah mereka. Apalagi andai kata ada pendampingan khusus. Satu desa satu pendamping. Yang tidak dipilih, yang tidak punya kepentingan. Gitu loh. Atas desa tersebut. Dia akan memantau, dia akan melaporkan segala sesuatu, dan dia akan mendampingi dan bisa sharing dengan kepala desa. Kepala desa karena kepala desa pimpinan, dia punya kebijakan, pendamping desa dengan sekretaris desa itu menjalankan kebijakan itu dengan teknik teknis tertentu yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selesai. Bis, ada yang bilang penyebab dari ketimpangan pembangunan desa di Kalimantan Tengah ini karena regulasi dari pusat yang sangat kaku, Bu. Sangat rigid sekali gitu. Artinya kalau pusat pukul rata gitu, pembangunan itu pukul rata gitu. Itulah. Sama seperti di Jawa. Sementara kan dalam konteks Kalimantan Tengah atau daerah-daerah lain yang daerahnya luas gitu kan dan biasanya terpencar-pencar, pemukimannya jauh-jauh gitu kan, itu kan Itulah yang saya bilang tadi, mereka pukul rata harusnya. Dibedakan. Mereka melihat geografisnya, kan itu luas daerahnya. Sekarang desa di sini ada desa yang luasnya sama dengan kabupaten di Jawa. Ayo, betul loh. teman saya tuh cerita. Ada kecamatan yang luasnya 2 kabupaten Jawa. Iya. Berarti harus ada perlakuan berbeda gitu. Perlakuan berbeda karena Jawa itu dikumpulkan dengan Kalteng ini kalah loh. Jawa dikumpulkan jadi satu, luasnya masih luas Kalteng. Begitu juga desanya. Kan gitu. Sementara jumlahnya Dan koneksitas antara desa satu dengan konektivitas antara satu desa dan desa lain ada hambatan. 16 sampai 17 orang per kilometer persegi. Itu rate kita deh. Iya kan? Di Jawa udah hampir 1000 ya. lewat sudah. Lewat ya. Satu Kalimantan ini, jumlah penduduk satu Kalimantan ini dibandingkan penduduk satu provinsi Jawa Baratnya kalah. Satu Kalimantan loh, bukan Kalteng. Satu Kalimantan. Jadi dalam hal ini saya pengen di situ di Komisi 5 untuk memperjuangkan itu karena saya sering desa dan saya juga anak desa, saya orang desa, dilahirkan di desa juga, dibesarkan di desa, tahulah apa-apa yang diperlukan untuk desa tersebut.
tahu apa-apa yang mereka inginkan. Mereka nggak muluk-muluk, mereka inginkan cuman akses terbuka, barang-barang bisa masuk murah, dan apa yang diinginkan dibeli itu ada, cukup, nggak terlalu muluk mereka. Bib, bisa minta tolong mungkin Bib sebutkan desa di Kalteng yang termaju dan bisa ditiru oleh desa-desa lain. Salah satu contoh. Salah satu contoh. Salah satu contoh, desa ini sekarang di Terusan tuh ada desa maju, desa mandiri namanya, dan memang dengan basic pertanian, dan desa yang terendah saya nggak mau nanti tersinggung lagi seperti kemarin kan dibilang masa dari kota turun ke hutan gitu. Desa kami ini sedikit terendah, tapi satu hal lagi, desa terendah itu pada malahan ada di pinggiran kebun sawit, dianggap desa tertinggal. Ketimpangan. Itu contoh ketimpangan nyata itu. Nggak usah jauh-jauh, ada desa yang keberadaannya itu diakui, di peta nggak ada. Desa tertinggal tuh. Ayo, itu benar loh itu. Dan itu tidak jauh dari Sampit. Di peta nggak ada. Itu semua HGU katanya. Nggak ada desa dalam HGU itu. Padahal itu sudah ratusan tahun desa itu ada, sebelum kebun sawit itu ada desa itu. Tapi desa adat itu. Desa adat di peta malah nggak ada sekarang. Siapa yang membuang mereka dari peta? Dulu ada. Nah ini ketimpangan, ya kan? Seharusnya perkebunan sawit, tambang-tambang atau usaha apapun yang masuk Kalimantan Tengah itu jangan menghilangkan desa, malah memajukan desa. Itu idealnya. Tapi sekarang buktinya, nih Anda mungkin wartawan, nggak usah tanya saya. Nanti kalau saya ngomong saya dianggap nanti ada yang tersinggung, dibilang karena balas dendam, enggak ya. Tapi satu hal, kita real, ya kan? Banyak loh pertambangan yang terang benderang. Desa di sampingnya nggak ada listrik, itu banyak loh itu. Murung Raya, contoh. Seruyan juga. Nah, Seruyan itu ada loh. Contoh Ada. di Gumas itu Pak, yang dekat PLTU, Iya. ada desa yang belum punya listrik itu PLTU. Kurang apa? Kan itu makanya saya nggak ngomong macam-macam. Nanti dibilang, wah dia sekarang karena udah di luar lingkaran dia berani ngomong macam-macam. Enggak. Saya dari kemarin berani ngomong masalah ini. Gitu loh. Dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ini bukan katanya-katanya. Kita melihat sendiri. Ya kan? Di Seruyan misalnya. Nggak usah jauh-jauh, di Seruyan aja. Nah, di Mustika tuh. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ada desa yang bikin air bersihnya aja susah. Ada kan itu? Sampai kita bantu kemana? Perusahaan dekat loh. Kurang apa? Kita sudah dorong. Macam-macam inilah, itulah, inilah, gitu loh. Itu yang dekat, yang kelihatan, belum yang di ujung-ujung, yang jauh-jauh. Di hulu sana ya. Di hulu-hulu sana. Ayo. Di Dahub. Ayo. Food estate. Enggak yang sawitnya gini. Ya awalnya masyarakat gampang, aliran air enak, mereka cuci baju segala macamnya. Sekarang kering. Kenapa? Dibendung oleh sawit itu sendiri. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi buktinya nggak masalah kok. Desa loh itu. Mereka untung ada sekarang food estate. Nanti kata nggak ada food estate, transmigran lokal waktu itu nggak ada yang bertahan, nggak ada yang mampu bertahan di situ. Karena tidak ada perhatian. Perhatian itu yang perlu, dan perhatian itu tolong pemerintah jangan cuma di awal. Tatkala itu jadi proyek, mau diperhatikan. Proyeknya habis, selesai juga perhatiannya. harusnya sustainable, Ya. berkelanjutan gitu loh. Ya kan bahasa Dayaknya sustainable gitu. Gitu harusnya. Oke Pak Habib. Udah, makasih ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Oh, belum. Masih banyak isu yang harus kita bahas nih. Ini tadi Pak Habib ngomong tentang food estate. Ini kebetulan kan PKB ini pengusung Amin. Kalau nggak salah Pak Habib di sini sebagai Sekretaris TKD. Ketuanya siapa? Ketua Farida. Oh, Bu Farida. Oh, nah, itu nanti kalau Amin terpilih, kira-kira food estate untuk di Kalteng lanjut nggak? Kalau bagi saya bagusnya dilanjut. Kenapa? Dan saya sudah mengusulkan itu semua. Tapi keberlanjutan atau melanjutkan food estate-nya bukan melanjutkan sistem kerjanya. Berarti perlu ada perubahan sistem kerja. Maka iya, dinamika kerja berubah. Artinya kita benar-benar ingin
bahwasanya program yang kita canangkan untuk ketahanan pangan negara, ya kan, ditopang oleh masyarakat, benar-benar hasilnya adalah warga negara itu sendiri yang menerima. Jadi kita pengen benar-benar hal ini menjadi proyek untuk masyarakat, bukan proyek untuk bancakan, bukan proyek untuk bagi-bagi jatah, bukan proyek untuk mencari ini dan itu, tapi benar-benar proyek untuk masyarakat. Sebagai contoh, ya kan, sebagai contoh pertanian, boleh dikatakan kemarin katanya berhasil, berhasil dipaksakan, klaimnya kan gitu. Sekarang tanya orang sana berhasil gimana? Lawang kami sejauh yang Pak Habib lihat ya, untuk food estate, kalau kan ada 3 kabupaten, Pulang Pisau, Kapuas, dan Dumas. Kalau Pulpis dan Kapuas itu padi, khusus padi. Tapi katanya selain padi itu hortikultura itu. Peternakan, apakah betul? Betul, ada itu. Itu Pak Habib sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat. Berarti ada peternakan bebek dan kambing. Terus terang, program itu bagus. Bagus, program tersebut bagus. Seperti yang kurang? Ada tapinya. Ada tapinya. Yang kurangnya adalah tidak melibatkan masyarakat dalam hal mengambil kebijakan. Lagi-lagi mereka mengeneralisir semuanya. Lagi-lagi mereka memandang bahwa kita sama dengan daerah yang lain. Betul. Ya, kan? Penyeragaman pangan. Kultur kita berbeda. Betul. Ya, kultur berbeda. Bukannya kultur adat ya, ya kan? Struktur tanah pun berbeda. Perlakuan pun harusnya berbeda. Andai kata waktu itu saya masih boleh dikatakan ada jabatan dikit lah waktu itu, sekarang kan jadi rakyat jelata. Waktu itu saya pikir, tatkala dibuka sekian puluh ribu hektar waktu itu puluh ribu hektar, saya pikir waktu itu tanah di situ kan tanah bertuan. Minta maaf, kayak di Terusan, Pulau Pisau, itu tanah bertuan, tanah yang ada pemiliknya. Saya pikir masyarakat pemilik itu yang kerja dengan kita bantu. Ternyata tidak. Mereka semua yang kerja waktu itu. Dengan katanya teknologi pertanian tingkat tinggi. Teknologi pertanian modern. Sekarang cocok enggak? Kan begitu. Di Kapuas. Tapi satu hal ya. Terlepas dari sukses atau tidaknya, bagi kami ini sudah bagus. Karena dengan adanya food estate, jalan bagus. Jalan yang dulu kecil jadi gede, jadi ya jalan yang dulu nggak aspal sekarang udah hop aspal, ya kan, multiplier efeknya tuh ada lah. Tapi kan bukan itu. Andai kata itu yang diinginkan, bisa PUPR kan, bukan mentan dong. Yang kita inginkan dengan food estate ini kan benar-benar outputnya ke situ. Benar-benar suatu daerah penghasil makanan. Estate kan daerah ya luas. Lumbung pangan. Estate enggak, namanya estate itu kan. Estate itu suatu daerah apa macam, foodnya makanan, daerah penghasil makanan. Kan gitu maksudnya. Diharapkan Kalimantan Tengah ini menjadi penopang IKN yang akan ada di Kalimantan Timur, karena jaraknya memang dekat, penompang pangannya kan begitu, diharapkan seperti itu. Tapi Bib, sebentar Bang. Ayo. Dari sekarang, produksi sekarang, mungkin produksi beras sekarang seperti apa? Apakah sudah memadai untuk menjadi daerah penopang dari food estate? Kalau melihat kayak gini nggak bisa. Kenapa? Sekarang belum maksimal. Hasilnya pun belum maksimal. Mereka mencanangkan 1 hektar kan 6 ton. 6 ton ya. Sekarang 2 tonnya susah. Cuma ada daerah-daerah tertentu yang memang dirawat benar-benar ya. Tapi dengan introspeksi juga tuh. Andai kata petani setelah ditinggalkan oleh pemerintah nih, petani suruh kerja sendiri, mereka tekor juga kok. Kenapa mereka untung sekarang? Karena pupuk dibantu. Kerjanya juga anggaplah itu tanah mereka sendiri, tapi kerja digaji. Minta maaf ya. Itu kan cuma untuk pembuktian kepada bos. Pada bos atau presiden. Bos senang. Nah, bahwa ini berhasil. Tapi berapa biaya? Kan gitu. Lebih besar pasak daripada tiang seperti itu.
Saya berani taruhan loh. Iya. Silakan andai kata ahli-ahli pertanian datang ke sini. Saya tanya, berapa biaya sana andai kata dihitung per hektarnya dan berapa hasilnya? Benar, andai kata dia dapat 6 ton. 6 ton. Harga beras berapa? Dengan segala alat ini nutup nggak? Nggak nutup. Minta maaf ya. Memang produksi intensifikasi berhasil. Kayak gitu ya? Ekstennya belum. Sekarang Berarti nanti kalau Amin menang ya, Amin menang, berarti food estate programnya tetap dilanjutkan. Ya, dengan Tapi sistem dengan, yang lain, cara yang lain, berbeda. cara Sistemnya yang perlu cara yang lebih berkeadilan, keadilan, ya, betul. yang merata, cara yang tidak merebut lahan mereka, cara yang tidak merebut pekerjaan mereka, cara yang tidak merebut sistem atau adat istiadat serta kebiasaan mereka. Ini direbut semua dari ini. Berarti seharusnya tetap melibatkan masyarakat. Jelas. Dilakukan pendampingan. Maunya memang begitu. Food estate ini adalah lahan punya masyarakat dan pemiliknya ada. Cuman kita bantu intervensi dengan subsidi ini, dengan teknik pertanian seperti ini kita ajarkan kepada mereka, kita tularkan ilmu kepada mereka dan mereka yang menjalankan, bukan kontraktor yang menjalankan. Itu bagus. tadi saya tangkap Marah sini. Nggak ngerokok sih soalnya, marah. Mana rokok sini? tadi saya tangkap Bib, Apa tuh? Nangkep siapa? jangan Nangkep siapa? poin bicara Oh, ya. bicara kita. Tadi Habib bilang kalau jangan mengabaikan sisi cara bertani lokal. Tadi bilang seperti itu. Nah, apakah nanti ada perubahan sistem itu nanti? Kan saat ini kan yang dipakai kan sistem bersawah seperti di Jawa. Apakah ada sistem akan diganti sistem berladang? Jelas dong. Jelas ganti itu. Andai kata memang tatkala kita berbicara tentang intensifikasi dan tatkala itu gagal, kita tidak ada salahnya ekstensifikasi dong. Lahan kita masih luas, ya kan? Kan jangan dipaksakan itu semua. Kita beda, kultur tanah kita beda, strukturnya beda. Di sana enak, di atas gunung setinggi apapun ada air loh. Di Jawa, di tempat kita nggak ada hujan tempat kita. Kecuali dari hulu, ya kan? Ada bendungan yang bisa mengatur itu semua. Kita kan belum bisa, kita masih ada hujan. Apakah mampu? Misalnya katanya di sana kan bikin sumur bor. Sekarang mampu. Sekarang berapa biaya mengalirkan air dari sumur bor untuk sawah-sawah? Ayo hitung aja. Memang berhasil, tapi kalau dihitung biayanya, saya orang ekonomi ya. Saya bukan orang pertanian. Saya S1 ekonomi, S2 juga saya ekonomi. Ya kan? Nggak ada untungnya. Tapi untuk proyek oke, sukses. Tapi setelah itu apa? Nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh, ikan. Oh, patin katanya menguntungkan, dapat bantuan dari pemerintah. Iya, dapat bantuan. Ya kan? Pakannya sampai dia panen dikasih. Coba dia beli sendiri. Banyak yang gagal kok kolam-kolam yang beli sendiri. Karena apa? Sistemnya nggak diajarkan dengan betul. Gitu loh. Bantuan tidak sustainable, tidak continue. Gitu loh. Itu yang mau kita rubah dengan perubahan ini. Dan ini juga yang akan kita kerjakan andai kata saya jadi gubernur. Gitu loh. Andai kata saya nyalon, tapi kan enggak, kan saya nggak nyalon. Gitu loh. Gampang loh. Oke, Bib. Ini kan bicara tentang food estate ya. Tadi Singkong nih. bicara pulpis dengan Kapuas tentang padi. Sekarang kita beralih ke food estate yang satunya lagi di Gumas. Itu ini disoroti bahkan internasional ini karena mereka melihat dari luar bahwa gagal total, gagal total karena hutannya sudah digundulin dengan tujuan untuk tanam padi. Tanam singkong. Tanam singkong. Sebelumnya kan ada hutan kan? Sebelumnya kan ada hutan, kan hutan belantara. Itu kan pasti sebelum membuka itu kan pasti kayu-kayunya itu pasti ditebang dulu. Jangan suujon lah. Iya. Tatkala Tapi kan hutan belantara kan pasti ada kayunya, Pak. iya, namanya hutan tuh pasti ada kayu, cuma belum tentu juga kayunya dijual. Jangan suujon lah kita. Gitu. Walaupun kita juga bingung kemana sih kayunya kan gitu lah. Tapi jangan sangka buruk lah. Jangan-jangan kayunya dibikin buat bangun apa di sana kan. Dan satu hal lagi di sana selain pohon-pohon hutan juga banyak kebun karet loh waktu itu.
Karet yang sudah siap Berarti panen. ada tanaman produktif. Ada tanaman produktif. Ini wartawannya kurang jalan nih. Berarti dibabat dong. Dibabat. Kayak ganti tanam singkong. Singkong, makanya orang Walaupun sana singkong sebenarnya gagal juga. sana banyak sakit hati itu gara-gara itu. Gitu loh. Dan satu hal lagi. Saya juga bingung ini. Makanya saya bingungnya kenapa proyek perkebunan, pertanian, pangan ini kok bisa ke Menteri Pertahanan, itu saya bingung. Ya betul, itu dikelola oleh Kemenhan. Kemenhan itu yang saya bingung. Kemenhan kan harusnya mikirkan perang, senjata, pertahanan di perbatasan. Kok mikirin itu dulu? Saya sebagai rakyat jelata bingung. Itu menelan biaya yang tidak sedikit loh, Bib. Yang kalau nggak salah yang saya lihat itu 1,422 triliun. Dikit itu tuh. Oh dikit ya. Dikit untuk mereka yang punya banyak Ya, duit. dengan alokasi APBN kita kan ratusan ribuan triliun. Itu dikit itu. 3.000 T lebih. Ya, Iya. ya. Nah itu lagi singkong. Kalau bagi saya sih, saya objektif. Bagi saya ini memang kalau untuk singkongnya boleh dikatakan gagal ya, boleh dikatakan. Tapi kalau untuk proyek ini belum gagal. Karena kenapa? Karena tanahnya masih ada, lahannya masih ada. Walaupun ya kan? kayunya sudah nggak tahu ya. mana. Artinya lahan ada, lahannya sudah dibuka, ya kan? Walaupun singkongnya gagal, kan masih bisa untuk usaha yang lainnya, gitu loh. Jadi, tapi kalau untuk singkong boleh dikatakan gagal. Ternyata saya ke sana kemarin. Oh iya betul. Gagalnya itu karena nggak dirawat. Cuman dibuka lahannya, tunjuk kontraktor Tanam singkong. untuk menanam singkong, untuk merawatnya nggak ada. Saya ketemu sama kontraktornya. Itu dampak dari proyek tadi. Iya, karena itu proyek. Maksudnya. Ya, saya tanya sama kontraktornya, berapa ratus hektar sudah yang tanam? Baru sekian hektar. Lah kok nggak, duitnya mana? Ini harus telusuri nih. Duit yang sekian T itu kemana larinya? Apakah duit sekian T itu habis cuma untuk membabat itu aja? Kan enggak kan? Apa sih koreksinya, Bib? Hah? Untuk itu? Koreksinya untuk itu adalah itu tadi. Pertama koreksinya kita bertanya dulu. Apa korelasinya dengan Menteri Pertahanan? Tadi kan mau ngomong kan, apa alasannya itu? Saya jadi narasumber, saya jadi moderator nih. Menurut Anda kemarin itu berita-berita yang ditampung oleh Kaltengpos tentang food estate singkong ini jadi itu diberikan ke Kementerian Pertahanan ini, alasannya apa saja sih? Oh, aku jadi nanya kan. Tapi begini, Bib. Ayo. Sebentar. Katanya kan proyek ini minim perencanaan dari awal, gitu kan. Kami sudah beberapa kali mengikuti ekspedisi datang ke sana, kan teman-teman media lain juga sama, gitu kan. Dan pihak Kementerian Pertahanan sekitar 6 bulan atau 5 bulan yang lalu ada ke sana. Katanya mau uji sampel lagi. Aneh kan? Ya, aneh. Setelah 2 tahun lebih. Harusnya di awal kan harus dipertimbangkan dulu. Sudah harus ada disampel uji sampel dari awal seharusnya. Waktu itu, Iya. waktu itu saya masih wakil gubernur ya, 2021 awal kan, 2020 sudah. Oke. Saya tanya sempat waktu itu, kok lokasi yang dipilih itu Gunung Mas? Kenapa bukan Kapuas di ujung? Atau bukan juga Gunung Mas di ujung, Tumbang Jutun, saya kan? Ya. Kapuas Hulu itu kan mineral tanahnya, itu masih banyak yang kosong juga. Di situ kan pasir. Pasir, mini mineral itu. Jadi nggak bisa pasir. tumbuh singkong. Gitu loh. Bisa tumbuh. Tumbuh sih bisa. Tapi nggak Cuma Tidak maksimal. berkembang. Tumbuh tapi tidak berkembang. Andai kata dirawat bisa berkembang. Kesalahan pertama waktu saya ke sana adalah sistemnya. Skyping. Tahu skyping? Iya, betul. Digusur. Ya. Ya kan tanah yang ada dikupas. Dibikin. Itu kesalahan awal saya anggap. Kenapa? Tanah yang subur kan di atas. Dengan kompos, dengan ini kan di atas. Lah kalau tanah di atas itu, kalau tanah di atas digusur bikin ini, lalu sisa pasir, ada apa di pasir itu? Di bawah itu kan tandus sudah. Tandus sudah. Dan itu kesalahan awal di situ. Minta maaf ya.
Saya bukan orang pertanian tapi saya tahu lah dikit-dikit tentang hal tersebut gitu kan. Anak desa kita tahu. Anak desa. Sementara kita ini kan boleh dikatakan lagunya ada kok. Bahwa tanah kita, tanah Indonesia ini adalah tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kok nggak jadi? Kegagalan apa tuh? Seharusnya tongkat kayu aja ditanam jadi. Ya itu singkong kan. Di mana aja nanam singkong jadi. Lah kok ini proyek dengan triliunan rupiah malah nggak jadi? Ada apa? Minta maaf. Kok ada kata saya meneruskan sangka buruk seujonnya tadi, ada permainan di sini. Cuman proyek cari keuntungan. Ya kita sebagai masyarakat biasa patut kita duga juga. Patut menduga ya. Tapi menduga. boleh menduga, jangan menuduh ya. Enggak. Boleh kita menduga-duga karena fakta di lapangan seperti Ada itu. fakta-fakta Kan. seperti itu. Ini Kalau kan seandainya indikasi kita dari- lihat, ini kan sudah 2 tahun, 1 tahun lebih. Kalau seandainya secara pertanian, seharusnya sekarang kita sudah melihat, oh singkong, ada tanda-tanda kehidupan singkong nih. Karena proyek singkong kan. Nah, tapi kok yang tumbuh malah jagung. Dirubah ya. Perusahaan singkong. Jadi itu waktu itu kalau saya melihat sih itu sistemnya itu singkong, tanaman singkong yang dikelola oleh perusahaan. Dan satu hal lagi, bukan singkong masyarakat. Itu katanya kan buat pangan. Betul. Cadangan pangan strategis. Cadangan pangan. Sekarang masyarakat ada nggak yang makan singkong tapioka? Enggak. Buat tepung kan. Itu kan buat tepung, ada pabrik tepung di sana. Bibitnya kan daerah tapioka. Sampit Kotim itu. Ayo kan? Nggak bisa dikonsumsi masyarakat Nggak bisa langsung. dikonsumtif itu. Gitu. Ya betul. Lalu pangan yang mana? Itu hanya untuk tepung. Itu. Pertanyaan kita, pangan yang mana? Itu loh. Tepung tapioka memang dimakan juga. Tapi Tapi dia ada melalui juga proses. buat Melalui ya, proses ada ya. juga yang dibuat lem segala Ya. macam kan kayak. Tapi karena ini untuk hanpang, lokal. hanpang ketahanan pangan harusnya Seharusnya singkong cabut bisa langsung dibakar. bakar atau direbus Klak, langsung makan. Karena kita Gitu. anak petani soalnya. Iyo, wah, itu loh. Jadi makanya saya pikir ini dari awal sudah ada Perencanaan. miss dari awal. Mungkin tadi dikatakan minim perencanaan, bahkan Bisa jadi. tidak ada survei. Yang penting anggarannya masuk, ya kan? Anggarannya Karena masuk proyek untuk. tadi Pak Ji. Ya, itu. Habib, karena proyek itu biasanya Ya maklum lah kita, Membutakan membutakan logika. harap maklum. karena proyek. Heeh. Karena proyek berarti ada kontraktor. Lewat YouTube yang bagus ini, dari redaksi kamar redaksi Kalteng Post ini, kita berharap, ya kan, nggak usah tanggung-tanggung, kita berharap KPK bisa mengusut ini semua. Setuju? Itu ujungnya yang bagus Pak Ji. Setuju? Habib. Setuju? Harapan semua. Setuju. Kemana? Yang penting. Kemana arahnya ini? Kok duit sekian ini nggak ada? Sujon tadi. Sekarang memang ada juga pengalih fungsian lagi. Ada yang sudah ditanam 2,3 hektar. Ganti jagung tadi ya. Jagung tadi, tapi bagi saya juga nggak bagus juga. Memang bagus untuk perusahaan, tapi bukan untuk masyarakat. Nah, Katanya jenis-jenis jagung jagung. tapi dalam polybag. Iya, tapi sudah bagus. Tapi satu hal lagi 2,3 hektar dia menganggap itu berhasil. Ya kan? Kata mereka memang penelitian untuk percobaan itu berhasil. Tapi untuk hasil saya pikir nggak berhasil. Kenapa? Saya dengar-dengar 2,3 hektar itu biayanya 1 M. Sekarang pertanyaannya 2,3 hektar itu menghasilkan berapa ton jagung? Bisa nggak menutupi kembali 1 M? Bisa nggak itu? Bisa nggak? Andai kata itu tidak bisa menutupi, ya berarti kan Rugi dong. rugi. Berarti Andai kata itu dikatakan untuk masyarakat, masyarakat tidak akan bisa mengaplikasikan itu semua. karena itu prosesnya. Ya, berarti ini lagi-lagi adalah oligarki pengusaha plus perusahaan yang akan bergerak di situ. Tapi ini kan nasi sudah jadi bubur ya, istilahnya udah dibabat ratusan hektar, dibangun Oh. tuh gagal-gagal. Tapi idealnya ditanam apa lagi sih? Apakah bukan ditanam lagi atau seperti apa gitu? Apakah direboisasi saja gitu atau seperti apa? sepertinya belum jadi bubur ya. Belum. belum. Ah, Kalau maksudnya untuk seperti jadi apa? bubur sih Masih bisa. masih. Ada harapan ya? berarti Masih ada Ya, harapan. kita Belum gagal total, belum. Kita di Kalimantan Tengah ini boleh dikatakan lahan gambut kita sangat besar dan juga kita mempunyai ahli-ahli Banyak. tentang gambut. Ahli-ahli, betul. Sekarang kita tanya mereka, Wakil Menteri wartawan. Keuangan. Iya, Wakil Menteri. wartawan juga harus tanya, apakah dilibatkan? Nggak dilibatkan masyarakat. Nah, Lagi-lagi nggak dilibatkan. Dan jangankan ahlinya saja tidak dilibatkan, apalagi masyarakat dan rakyat jelata seperti kami-kami ini.
ahlinya nggak dilibatkan. Seharusnya tatkala mereka masuk ke bumi Tambun Bungai, anggaplah bumi Tambun Bungai ini adalah rumah besar kita. Mereka kulonuwun dong, permisi dong, dan tanya. Ayo, seperti saya. Bisa kita lakukan di sini. Saya memang senang andai kata saya punya rumah, ada orang yang pengen memperindah atau mungkin merehab rumah saya supaya lebih indah. Saya senang. Tapi satu hal, andai kata dia merehab tanpa ngomong ke saya keberatan loh. Walaupun niat dia baik. Begitu juga pemerintah pusat. Niatnya baik. Bagus untuk ketahanan pangan. Tapi permisi dulu dong. Nggak gitu. Dengan ahli-ahli di sini tanya sih, apa sih keperluannya? Bagaimana sih bagusnya? Ini seperti kita bisa kita lakukan di sini. Nah, itu. Jangan sekonyong-konyong seperti instruksi ya. Blep. Perintah komando. Gini. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Konteks lokal tadi juga ya harusnya jadi pertimbangan utama ya, Bib ya. Dan bukan hanya masyarakat tapi juga karakteristik lahan. Karakteristik lahan itu berbeda di mana-mana. Tempat-tempat daerah. Dimanapun berbeda. Dan satu hal dengan karakteristik lahan, tanaman yang bisa tumbuhnya pun punya karakter yang berbeda. Kan begitu? Ya ini, boleh dikatakan untuk singkong sementara ini karena tidak kita lihat lagi Tidak memang ada tapi nggak tumbuh. Ada bekas-bekasnya ada, singkong yang terbalik ada dikit ya. Tapi nggak banyak kan, berarti gagal total dengan biaya yang sekian banyak itu nggak ada anu sama sekali, berarti gagal total. Nah, kita harapkan proyek yang tadi baru ada lagi dilimpahkan ke Menteri Pertanian lagi kolaborasi yang 2,3 hektar yang katanya rencana 100 hektar untuk tanam jagung percobaan itu kita harapkan itu berhasil dan benar-benar itu untuk kepentingan kelinci untuk percobaan dan nanti bisa melanjutkan lagi supaya bisa ada hasilnya lagi. Yang melanjutkan itu kita harap adalah masyarakat. Bukan perusahaan. Gitu. Tapi begini Bib, katanya kan tadi kan food estate singkong ini waktu Pak Habib pernah jadi wakil gubernur, iya. Bisa menjabat sebagai wakil gubernur. Ceritanya seperti apa sih Bib sampai akhirnya bisa jadi proyek? Mungkin dari apakah sudah ada komunikasi dengan Pemprov sebelum akhirnya masuk proyek itu ke Gunung Mas? Waktu itu saya penunjukan areal yang pertama bukan di situ. Saya pernah diikutkan. Awalnya bukan di situ loh. Seharusnya di mana? Waktu itu Sepang, itu sebelah kiri dari Sepang. Arah ke sungai. Sepang, ya. Tapi karena kata bupati di situ berdekatan dengan masyarakat dan lahan-lahan di situ segala sesuatunya banyak punya masyarakat ini nggak bisa dibebaskan lalu pindah ke situ. Ya, waktu itu nunjuk pulang saya pernah ngomong. Tapi satu hal lagi, wakil gubernur kan nggak punya kewenangan, cuma sekedar memberi saran. Saya pernah tanya waktu itu, cocok nggak tanahnya buat singkong? Oh ini katanya dengan teknologi pertanian modern. Bagaimanapun segala sesuatu bisa disulap ini tanah yang awalnya tidak gembur jadi sehat, jadi subur, jadi bisa. Sekarang buktinya kan nggak ada. Ahli yang mana yang bilang seperti itu? Mereka lah, bukan nggak tahu mereka ahli atau tidak. Tapi tatkala itu kan kita ngobrol kan ya, kita ngobrol. Kadang mereka orang-orang dari pusat, orang dari Kemenan, ya kita yakin aja lah. Tapi ternyata ya kan, karena saya pernah juga berkunjung ke daerah-daerah lain yang jagungnya luar biasa kayak daerah NTB kan gitu, kayak daerah NTT, habis itu daerah apalagi itu Gorontalo segalanya. Kan awalnya memang pemerintah juga tuh, tapi setelah itu dilepas, jadi bagus kan. Kan ada sapi terintegrasi dengan jagung, ada kambing, etawa, ada domba, ya itu bagus tuh. Kita harapkan juga di Kalimantan Tengah bisa seperti itu. Tapi satu hal lagi, dengan memahami dan menyelami karakteristik Kalimantan Tengah secara umum. Baik itu penduduknya, baik itu lokasinya, struktur tanahnya, semua adat istiadatnya, semuanya. Dan Kalteng ini juga hati-hati. Tatkala kita memang punya segala sesuatu yang dikatakan ini modernisasi pertanian, harus juga kritis dan harus juga kata orang sini ada tapung tawar, ya kan? Melalui proses. Punya adat itu jangan-jangan yang kata mereka itu hatala itu tidak tidak merestui kita gitu loh. Itu bahaya. Sekarang ramai sekali isu food estate gitu kan, baik yang di padi, baik yang di singkong. Apa sih harapannya? Harapannya Mentan ini kan ganti baru nih.
Pak Amran Sulaiman yang dulu juga pernah menjadi mentan. Periode sebelumnya. Ya, ini jadi mentan lagi. Artinya pengalaman beliau sudah ada. Kita harapkan beliau benar-benar melihat tentang yang tadi kita bicarakan, karakteristik kita, dan benar-benar beliau bisa merehabilitasi lahan yang sudah terlanjur ada, dan benar-benar beliau berpikir untuk kepentingan masyarakat bangsa, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Dan satu hal lagi yang paling utama adalah mudah-mudahan beliau nanti menyampaikan sesuatu yang di dalamnya jangan ada dusta di antara kita. Itu. Artinya evaluasi menyeluruh ya. Dan belak-belakan aja lah. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya kan? Andai kata beliau mengatakan itu berhasil karena panen bulan Januari panen. Iya. Januari itu panen toh. Tapi panennya dengan modal sebesar itu, hasil sekian, apakah itu suatu keberhasilan? Itu yang perlu kita kalkulasi pengeluaran. Betul. Hasilnya berapa? Kecuali itu cuma riset. Kalau riset wajar lah dengan biaya ini segala sesuatu tuh. Kan pasti rugi juga. Saya dengar itu tukang cangkulnya ya dari Bogor, tukang cangkulnya. Oke, terima kasih atas kehadiran Pak Habib. Selamat sore ini kita rekam pada sore hari. Terima kasih. Dipepet, edit kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mantap banget.